Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alusius Ferdi Kristiano dari SMK Tarakanita dan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga bersama teman saya dan dengan saya Nikolaus Chandra Varian dari SMK Tarakanita jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini kita akan mempresentasikan pengertian deposito beserta contohnya. Mari kita simak. Pengertian deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu dan syarat tertentu yang telah ditentukan dan didasari oleh perjanjian antara pihak bank dengan deposan. Atas depositonya, deposan diberikan imbalan bunga. Nah, pencairan bunga hanya dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali ataupun setelah jatuh tempo. Apabila deposan melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, maka ia akan dikenakan denda atau penalty rate. Dan deposito dibagi menjadi 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama ada deposito berjangka. Adalah deposito yang diterbitkan atas nama perseorangan atau lembaga berdasarkan jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1 hingga 24 bulan. Nah, deposito berjangka terbagi menjadi 2, yaitu deposito jangka pendek adalah deposito yang kurang dari 1 tahun. Contohnya 1, 2, 3, 6, 12 bulan. Dan yang kedua adalah deposito jangka panjang, yaitu deposito yang lebih dari 1 tahun. Contohnya 13, 14, 18, dan 24 bulan. Nah, berikut ini adalah contoh kasus dari deposito berjangka. Pada tanggal 1 Januari 2021, Evan membuka deposito berjangka di Bank BDC Surabaya dengan nominal 100 juta rupiah. Dengan jangka waktu 4 bulan, Bank BDC menetapkan bunga 12% dan pajak 20%. Hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Evan. Nah, besar bunga sama dengan 100 juta rupiah dikali 1/12 dikali 12%. Ngomong-ngomong nih kan, 1/12 itu dapat dari mana ya? Jadi 12 dalam 1/12 merepresentasikan 12 bulan dalam 1 tahun. Karena bunga yang diberikan oleh Bank BDC dihitung berdasarkan tahun, maka kita harus membaginya dengan 12 bulan. Oh, pakai seperti. Nah, selanjutnya ada 12%. 12% ini didapat dari ketentuan bunga yang telah ditetapkan oleh Bank BDC. Jadi hasilnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya ada pajak. Nah, pajak sama dengan 1 juta rupiah dikali 20%. Nah, 20% ini didapat dari pajak yang telah ditetapkan oleh Bank BDC. Jadi hasilnya 200.000 rupiah. Selanjutnya ada bunga bersih. Bunga bersih didapat dari besarnya bunga dikurangi pajak, yaitu 1 juta rupiah dikurangi 200.000. Hasilnya 800.000. Lalu ada jurnal pencatatan bunga oleh bank sebagai berikut. Pada tanggal 7 Januari 2021, beban bunga deposito berjangka sebesar 1 juta rupiah dimasukkan ke dalam debat, dan bunga deposito berjangka yang akan dibayar sebesar 1 juta rupiah dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2021, beban bunga deposito yang akan dibayar sebesar 1 juta rupiah dan dimasukkan ke dalam debat. Selanjutnya ada utang sebesar 200.000 rupiah dimasukkan ke dalam kredit.
dan kas sebesar Rp800.000 dimasukkan ke dalam kredit. Nah, yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat ini diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Sertifikat ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan pada orang lain. Oh iya, nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal. Biasanya dalam jumlah yang bulat sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, berikut ini adalah perbedaan dari sertifikat deposito dan deposito berjangka. Yang pertama adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas unjuk atau nama. Yang kedua, sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapa saja, sedangkan deposito berjangka hanya dapat dicairkan oleh nama yang ditunjuk. Yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperdagangkan, sedangkan deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan. Yang terakhir, sertifikat deposito bunga yang diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito berjangka bunga dapat dibayar nanti. Kita beralih ke contoh kasus dari sertifikat deposito. Budi membeli 7 lembar sertifikat deposito di Bank ABC dengan nominal 30 juta rupiah. Jangka waktunya adalah 5 bulan dengan bunga 12% dan pajak 20%. Kita diminta untuk menghitung bunga yang diterima Budi apabila bunga diambil setiap bulan dan bunga bersih yang diterima Budi apabila bunga diambil di muka. Yang pertama, bunga yang diambil setiap bulan. Bunganya adalah 12% dikali 210 juta rupiah dikali 1/12. Ngomong-ngomong nih, 210 juta rupiah itu dapat dari mana ya? Nah, jadi 210 juta rupiah ini dapat dari kan Budi membeli 7 lembar sertifikat deposito dengan harga per lembarnya sebesar 30 juta. Jadi 7 dikali 30 juta. Hasilnya adalah 210 juta. Seperti itu. Terima kasih Niko. Dan hasilnya adalah 2.100.000 rupiah. Pajaknya adalah 20% dikali 2.100.000 rupiah. Dan hasilnya adalah 420.000 rupiah. Untuk menentukan jumlah bersih, kita harus mengurangi bunga dengan pajak. Jadi 2.100.000 rupiah dikurangi 420.000 rupiah menjadi 1.680.000 rupiah. Lalu yang kedua, bunga diambil di muka. Bunganya adalah 12% dikali 210 juta rupiah. Lalu dikali 5/12. Iko, gue bingung lagi nih. Kok dari 1/12 menjadi 5/12? Nah, kenapa bisa jadi 5/12? Itu karena saat Budi membeli lembar sertifikat deposito, dia itu membelinya dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi 5 dikali 1/12 dan hasilnya adalah 5/12. Oh, begitu. Terima kasih Niko. Dan hasilnya adalah 10.500.000 rupiah. Pajaknya adalah 20% dikali 10.500.000 rupiah. Dan hasilnya adalah 3 juta rupiah. Lalu, seperti bunga diambil setiap bulan, kita menghitung bunga bersih dengan cara mengurangi bunga dengan pajak, yaitu 10.500.000 rupiah dikurangi 3 juta rupiah menjadi
Rp7.500.000. Lalu kita lanjut ke contoh yang terakhir adalah deposito on call. Deposito on call adalah deposito berjangka dengan pemanggilan sewaktu-waktu. Deposito ini memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Yang diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah Rp100 juta. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call, dan nasabah biasanya harus sudah memberitahu pihak bank 3 hari sebelum pencairan tersebut. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan terjadi negosiasi antara pihak bank dan nasabah untuk menentukan besar bunga tersebut. Lalu ada contoh kasus nih dari deposito on call. Juan yang memiliki uang sebesar 2 miliar. Ia ingin menerbitkan deposit on call mulai dari tanggal 10 Maret 2022. Bunga yang telah ditentukan adalah 5% per bulan dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 21 Maret 2022, John mencairkan deposit on call-nya. Dari data di atas, kita diminta untuk menghitung jumlah bunga pada saat pencairan. Jika pajak yang ditetapkan sebesar 18%. Jadi, lama deposit on call-nya adalah tanggal 10 dikurangi tanggal 21 menjadi 11 hari. Nah, lu harus ingat nih, pada saat pencairan, bunga tidak dihitung pada tanggal 21. Oh, terima kasih Niko. Jadi, bunga deposit on call-nya adalah 2 miliar dikali 11 per 30. Lalu dikali 5%. Menjadi 36.666.666 rupiah. Pajak atas bunga deposit on call adalah 36.666.666 rupiah dikali 18% menjadi 6.600.000 rupiah. Untuk menghitung bunga bersih, kita harus mengurangi bunga deposit on call dengan pajak bunga deposit on call. Jadinya 36.666.666 rupiah dikurangi 6.600.000 rupiah menjadi 30.066.666 rupiah. Sekian dari presentasi dan penjelasan kami tentang deposito. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam berkata-kata atau penulisan. Terima kasih.